Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk perkuliahan kita, yaitu untuk yang pertemuan kedua di PJJ kita semester ini ya. Untuk pertemuan kedua, kita akan bahas masalah diferensial dan integral kalkulus. Tapi untuk yang sekarang saya bahas itu hanya diferensial kalkulusnya aja. Jadi untuk integral kalkulusnya pertemuan berikutnya aja. Jadi kalau digabung langsung cukup banyak materinya ya. Jadi kita bahas untuk diferensialnya dulu biar lebih fokus. Oke ya. Langsung aja untuk yang diferensial kalkulus atau turunan, gampangnya biasa kita menyebutnya ya. Oke. Nah, kita mulai dari definisi awal, balik lagi ke konsep awalnya jelas pastinya ya. Jadi untuk turunan biasa, misalkan di sini kita punya gambar dua buah fungsi, grafiknya seperti ini. Jadi bisa yang bergelombang atau juga yang bisa terus naik. Intinya, mau bagaimanapun bentuk fungsinya, suatu turunan fungsi satu variabel itu didefinisikan oleh di mana df sama dengan df per dx dikalikan dengan dx. Atau simpelnya ya df itu sama aja turunan total dari fungsi f-nya ya. Karena kebetulan dia fungsinya satu variabel, maka otomatis dia hanya diturunkan terhadap x, yaitu df per dx ya. Itu kalau fungsinya berupa skalar. Jadi f di sini fungsi skalar ya. Berbeda misalnya kalau misalkan kita punya suatu vektor A di sini yang dia fungsinya kontinu dengan variabel skalar sigma. Variabel skalar di sigma di sini itu bisa macam-macam bentuknya, bisa dia t, x, y atau apa saja ya. Intinya dia fungsi berupa fungsi skalar juga, tapi bedanya sekarang dia vektor, cuman setiap komponennya mempunyai fungsi masing-masing. Jadi ada di sini ax, fungsi dari sigma juga, ay-nya juga fungsi dari sigma, dan az-nya juga fungsi dari sigma ya. Nah, kalau misalkan variabelnya ini kita rubah nilainya dengan ada penambahan perubahan sigma, ya gampangnya ya. Jadi yang tadinya sigma berubah nilainya menjadi sigma plus delta sigma, ini adalah besar perubahan dari sigmanya. Nah, maka otomatis karena variabel skalarnya berubah, otomatis juga fungsi vektornya juga akan berubah ya. Jadi kita bisa cari nilai perubahan vektor A yaitu otomatis ya udah vektor akhirnya A sigma plus delta sigma dikurangi dengan vektor awalnya yaitu A sigma. Kalau kita lihat di sini, nah gambarnya bisa digabungkan seperti ini. Misalkan vektor awalnya A sigma itu yang ini ya. Dan vektor akhirnya setelah ada penambahan delta sigma yaitu menjadi yang ini. Yaitu A sigma plus delta sigma ya. Nah, otomatis besar perubahan vektor dari yang keadaan awal dengan keadaan akhir yaitu yang ini nih, delta A-nya nih. Ini perubahan vektornya nih. Maka secara geometri karena perubahan vektornya arahnya ke sini, jadinya yaitu vektor ini yang arahnya ke sini yaitu berlawanan dari A, makanya di sini minus A sigma ya, ditambah dengan yang A sigma plus delta sigma. Makanya kalau digabung seperti ini nih. Jadi besar perubahan vektornya adalah vektor akhirnya dikurangi vektor awalnya ya. Nah, berkaitan dengan perubahan nilai suatu fungsi maupun skalar, otomatis kalau dia perubahannya kecil, maka yang tadinya delta akan berubah menjadi lambangnya D ya, yaitu turunan gampangnya. Jadi dA vektor per D sigma itu bisa kita tulis menjadi limit delta sigmanya yang mendekati 0 kalau perubahannya sangat kecil dari delta A per delta sigma ya. Nah, jadi ini adalah definisi dari turunan, yaitu di mana perubahan nilai variabelnya itu mendekati 0 atau kecil gampangnya ya. Ketika perubahannya kecil maka delta akan berubah menjadi D atau turunan. Nah, maka kalau delta A-nya kita masukkan ini jadi bentuknya seperti ini. Jadi nggak lain ini balik lagi ke bentuk fungsi turunan ya. Dalam bentuk limit aja bentuk persamaannya.
Tapi prinsipnya adalah kalau dia berupa vektor, maka ketika vektor itu kita turunkan terhadap variabelnya, maka setiap komponennya kita harus turunkan. Jadi di sini dAx per d sigma x ini untuk komponen x ditambah DAY per D sigma Y ini untuk komponen Y ditambah DAZ per D sigma Z ini untuk komponen Z-nya ya. Jadi setiap komponennya dia harus diturunkan. Jadi kalau dia hanya satu variabel seperti ini nih ya, maka cukup langsung diturunkan. Tapi kalau dia vektor maka semua komponennya harus diturunkan terhadap sigmanya atau terhadap dt sama aja ya. Nah, tapi yang terpenting adalah arti fisisnya sekarang. Jadi kita juga harus tahu makna fisisnya itu seperti apa dari turunan. Gampangnya gini, kita bisa perhatikan bentuk turunan fungsi f di sini. df, ingat d itu adalah asal mulanya dari perubahan yang sangat kecil ya. Kalau df berarti perubahan sangat kecil untuk nilai fungsi f-nya. Nah, kita lihat di sini dihubungkan ada suatu pengali di sini dikalikan si dx-nya. Dx itu berarti kan dia perubahan kecil untuk variabel x-nya ya. Jadi dengan kata lain, fungsi turunan ini semacam kayak pengali atau apa ya, kesebandingan antara perubahan nilai dari fungsi f dengan perubahan nilai dari variabel x-nya. Jadi dengan kata lain, turunan ini bisa diartikan sebagai ukuran seberapa cepat si fungsi f ini berubah nilainya ketika si variabel x-nya itu berubah ya. Nah, contoh yang paling gampang misalkan df per dx saya anggap misalkan 5 deh. Misalkan 5. Berarti kan perubahan nilai fungsi f itu akan menjadi 5 kali dari perubahan si fungsi x-nya gitu ya. Jadi dengan kata lain ketika dx-nya berubah, maka si df akan berubah sebanyak 5 kalinya. Jadi kan seberapa cepat ukurannya kan gitu. Kalau dia minus 2 berarti ketika dx-nya berubah, maka si fungsi f akan berubah sebanyak minus 2 kalinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, kita hubungkan ke grafik ini, nilai df yang paling besar justru udah pasti yang grafik yang B. Karena ketika x-nya berubah di sini, f-nya juga berubah ya. Tapi yang paling jelas di sini nih. Ketika x-nya berubah sedikit, f-nya langsung naik. Ini juga ketika x-nya berubah sedikit, f-nya langsung naik ya perubahannya. Jadi otomatis untuk yang B ini udah pasti df per dx ini nilainya sangat besar. Maksudnya besar lah, cukup besar lah perubahannya ya. Berbeda dengan fungsi yang bergelombang ini nih. Ketika x-nya berubah sedikit, f-nya juga berubah sedikit. X-nya berubah sedikit, f-nya hanya berubah sedikit juga. Jadi dengan kata lain, si df per dx-nya ini dia nilainya kecil lah dibandingkan untuk yang ini. Ya. Jadi bisa juga kita artikan secara geometri bahwa turunan itu adalah nilai kemiringan garis singgung dari kurva-kurva di sini. Gitu ya, gradien garis singgungnya lah gampangnya. Ya. Oke, itu mana fisis dari turunan suatu fungsi ya secara umum. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita berkaitan dengan gradien. Gradien juga termasuk turunan, hanya bedanya kalau yang tadi turunannya berhasil merupakan hasilnya skalar ya, hasilnya berupa skalar, berbeda dengan gradien dia hasilnya berupa vektor. Gitu. Jadi ada arahnya. Artinya dengan kata lain gradien itu sama aja turunan berarah gitu. Berbeda sama yang tadi dia turunan skalar karena nggak ada arahnya. Sedangkan gradien itu turunan berarah karena dia punya arah ya. Ada komponen. Nah gampangnya gini. Misalkan kita mempunyai suatu buah fungsi 3 variabel t, x, y, z di sini. Maka bentuk turunan totalnya karena dia 3 variabel. Kalau kita turunkan totalnya jelas ada dot per do xx ditambah dot per do y dy ditambah dot per do z dz ya. Ini kan kalau dia turunan total untuk 3 variabel ya. Nah, dari bentuk ini kita bisa susun ulang menjadi seperti ini. Dot per do x ada x vektor dot per do y ditambah dot per do zz dikalikan didotkan dengan dxx ditambah dy dzzz.
Jelas ya, kalau didotkan berarti kan X dengan X dikalikan nanti dapat yang ini. Ya, Y dengan Y dikalikan nanti dapat yang ini. Z dengan Z dikalikan nanti dapat yang ini. Ya, oke ya, jelas ya. Nah, dari bentuk ini kita tahu dari pertemuan sebelumnya dxx, dyy ditambah dzz ini yang enggak lain adalah dr ya. Gitu. Nah, maka sisanya yang bagian ini kita menyebutnya sebagai del T atau istilahnya grad T, gradien artinya ya. Jadi kita definisikan bahwa gradien T itu nilainya adalah ini. Do T per do XX ditambah do T per do YY ditambah do T per do ZZ. Jadi inilah definisi dari gradien vektor dari fungsi T ya. T di sini masih fungsi skalar, oke? Nah, kalau dari bentuk yang akhir ini kalau kita keluarkan T-nya, maka jadi bentuknya seperti ini nih. Kalau kita perhatikan ruas kiri dengan kanan sama-sama sudah T di sini, maka sisanya udah pasti haruslah sama dengan del ya. Jadi dengan kata lain del itu sendiri isinya adalah do per do xx ditambah do per do yy ditambah do per do zz. Nah, jadi bentuk inilah yang disebut sebagai operator turunan, yaitu del operator gampangnya orang menyebutnya. Ya. Jadi ingat definisi del dia berupa vektor, tapi vektornya isinya adalah operator turunan. Makanya disebutnya sebagai turunan berarah karena komponennya berupa turunan dan ada vektornya ya x, y sama z gitu. Nah, untuk artifisisnya sendiri, kalau tadi yang turunan biasa itu menunjukkan ukuran seberapa cepat suatu fungsi berubah nilainya terhadap variabelnya, berbeda dengan gradien, tapi prinsipnya sama. Kalau untuk gradien, karena dia turunan berarah, berarti ada maksudnya. Karena dia menunjukkan arah, jadi dengan kata lain, gradien itu mempunyai arti bahwa dia sebagai penunjuk arah atau lintasan di mana suatu fungsi akan memberikan nilai yang maksimum atau minimum. Jadi dia sebagai penunjuk arah atau lintasan di mana suatu fungsi akan memberikan nilai maksimum atau minimum. Sama kayak sebelumnya, turunan biasa juga bisa menunjukkan nilai maksimum minimum suatu fungsi ya. Kalau kalian masih ingat di kalkulus yang kalkulus 1 sebelumnya, biasanya kalau mencari maksimum minimum kan kita pakai turunan kan? Ya, yang ini. Dimana kita bikin df per dx sama dengan 0, maka dapat x-nya otomatis nanti dapat nilai maksimum minimumnya ya. Nah, sama kayak gitu. Bedanya hanya gradien itu sebagai penunjuk arahnya atau lintasan di mana suatu fungsi akan memberikan nilai yang maksimum atau minimum. Ya. Nah, jadi kalau misalkan T ini kita gambarkan sebagai suhu atau temperatur dari suatu ruang itu yang X, Y, Z-nya ya. Maka gradien T ini adalah menunjukkan arah di mana di dalam ruangan itu si temperaturnya akan menuju temperatur yang maksimum atau temperatur yang minimum. Gitu ya. Jadi dia menunjukkan arah atau lintasan di dalam ruang itu. Misalkan ruang kelas misalkan ya, ruang kelas. Nah, di dalam ruang kelas itu ada lintasan atau arah penunjuk di mana dia memberikan suatu tempat di mana temperaturnya nilai maksimum atau minimum. Ya, itu maksud dari gradien. Oke. Dah. Terusnya biar lebih jelas contohnya ya. Contoh yang pertama di sini. Tentukanlah gradien dari fungsi R, yaitu R nggak lain adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi misalkan fungsi 3 variabelnya bentuknya ini ya, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau kita mencari gradiennya, ya udah dari definisi gradien berarti do R per do XX, do R per do YY ditambah do R per do Z, Z ya. Jadi turunkan dulu nih terhadap X, hasilnya apa, kemudian Y, masukkan ke sini hasilnya apa, Z ke sini ya. Nah, kalau kita turunkan semuanya terhadap X, lihat. Langkah pertama karena dia bentuknya akar, maka diturunkan pangkatnya dulu ya. Ini kan pangkat setengah nih. Setengahnya ke bawah, makanya di sini ada setengah nih.
Terusnya si fungsi ini masih sama ya, hanya bedanya pangkat digunakan 1. Ketika pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1 kan jadi min setengah. Nah, makanya di sini jadi seperakar ya. Tapi jangan lupa yang dalamnya pun harus diturunkan. Karena turunkan terhadap X, maka turunan X kuadrat menjadi 2X ya. Nah, analogi untuk yang Y juga nanti begitu, yang Z juga nanti begitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa gabungkan, lihat duanya kan bisa saling coret ya. Ini juga duanya coret, duanya coret. Maka bentuk paling sederhananya, karena penyebutnya sama, bisa kita gabung. Tinggal yang atasnya ada XX vektor ditambah YY vektor tambah ZZ vektor. Dan ini nggak lain adalah definisi vektor R kan. Dan yang tadi akar ini yaitu sama aja dengan fungsi R-nya. Jadi sama aja R topi atau vektor R satuan ya. Nah, inilah nilai gradien dari fungsi R di sini. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan artifisial yang tadi, oke. Saya bisa gambarkan si fungsi R ini itu kan sama aja dengan kalau di 3 dimensi ya, digambarkan dalam bentuk 3 dimensi, dia berupa bola gampangnya. Bola di mana R di sini menunjukkan fungsi dari jari-jarinya ya. Nah, sekarang kalau kita pengen si R-nya ini maksimum, maka jelas kita tinggal ikutin arah secara radialnya ya. Ketika kita ikutin searah radialnya, maka kan R-nya makin besar nih. Kita di titik ini terus akan semakin besar R-nya atau jari-jari bolanya. Begitu juga kalau misalkan arah kebaliknya. Kita ikutin sepanjang R-nya, dia akan menunjukkan jari-jari yang makin kecil ya, makin minimum. Nah, makanya nih, gradien R di sini kan hasilnya adalah vektor arah R kan. Vektor arah R ini berarti sama aja yang searah dengan radialnya nih, meradialnya. Gitu. Jadi untuk mencari nilai jari-jari yang maksimum, kita tinggal ikutin arah meradial keluar. Untuk mencari jari-jari minimum berarti kita tinggal mencari arah radial yang masuk ya. Nah, kalau kita misalkan hanya berputar di titik pusat lingkaran ini kan nilai R-nya akan sama terus ya. Dia kan nggak menunjukkan maksimum atau minimum kan jadinya gitu. Makanya di sini gradien R yang nilainya adalah vektor arah R topi di sini yang arah radial. Dia artinya menunjukkan di mana fungsi itu akan memberikan nilai jari-jari maksimum atau jari-jari yang minimum ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya untuk yang contoh gradien. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua misalkan kita punya fungsi Z. Sekarang bentuknya E pangkat minus X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang tentukanlah nilai gradien Z pada titik X-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Prinsipnya untuk mencari gradien ya, maka pakai rumus yang tadi nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Untuk prosesnya seperti apa nanti akan saya lampirkan cara penurunan untuk yang contoh 2 ini. Jadi biar lebih cepat aja ya, biar kuotanya nggak banyak. Oke. Jadi singkatnya gradien Z-nya akan diperoleh seperti ini. Untuk prosesnya nanti akan saya lampirkan hasilnya gimana ya. Oke, nah, sekarang terima dulu aja seperti ini. Nah, setelah dapat gradien Z-nya, ketika kita menghitung untuk titik X sama dengan Y, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ya tinggal substitusi aja nih. X-nya 0, Y-nya 0 ke sini, lihat ini masing-masing udah jadi 0 kan? Berarti dapat nilai gradien Z-nya, yaitu sama dengan 0. Ketika di titik X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, nah, ya. Fungsi Z ini kalau kita gambarkan karena dia terhadap X, Y, berarti dia hanya berubah terhadap X sama Y ya. Digambarkan secara 3 dimensi akan bentuknya seperti ini nih, ya. Nah, kalau secara medan vektornya dia bentuknya seperti ini. Saya medan vektornya. Ya, biar lebih jelas ini sumbu X sama Y-nya nih. Coba aja paling gampang ini nih. Kalau mau digambar ketika X-nya 0, Y-nya 0, dapat E-nya berapa? E pangkat 0, 1 ya. Nah, makanya di sini maksimum di sini. Ketika X sama Y-nya mendekati tahingga, katakan aja, dia makin mendekati 0 kan E-nya ya. Karena E pangkat minus tahingga akan mendekati 0. Makanya di sini bentuk grafiknya makin turun. Untuk Y-nya makin jauh, untuk X-nya makin jauh juga gitu. Nah,
ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau secara medan vektor dia nanti akan seperti ini. Jadi untuk yang ini itu gambaran dari fungsi z yang ini. Nah, tapi yang ini itu kalau digambarkan dari fungsi gradien z yang kita hitung ini nih. Kalau gradien z yang kita hitung ini kita gambarkan dalam bentuk komponen x sama y, nanti bentuknya seperti ini. Nah, lihat, ingat tadi gradien z adalah arah atau lintasan di mana fungsi akan menuju maksimum atau minimum. Dan kita lihat di sini arahnya kemana nih gradiennya? Tuh, dia menuju titik 0,0 ya. Dan kita lihat titik 0,0 di sini menunjukkan apa? Nilai maksimum dari fungsi z. Nah, gitu ya. Jadi memang gradien z di sini dia menunjukkan arah di mana suatu fungsi akan akan memperoleh nilai yang maksimum atau minimum gitu. Syaratnya ya ini nih syaratnya. Syarat di mana fungsi itu akan maksimum ya tadi kita bikin gradien z-nya sama dengan 0. Jadi prinsipnya sama kayak yang sebelumnya ya. Untuk mencari nilai maksimum langkahnya selalu kita turunkan fungsinya dibikin sama dengan 0. Sama kayak gradien juga. Untuk mencari medan vektor yang maksimum maka kita harus bikin gradien z-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Itu syarat untuk mencari maksimum minimum. Jadi prinsipnya sama, hanya bedanya gradien itu menggambarkan arah atau lintasan di mana fungsinya, medan vektornya akan memperoleh nilai yang maksimum atau minimum. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang ke konsep divergensi. Dari definisi operator del yang tadi ya, yang turunan tadi, kita juga dapat membentuk scalar product. Nah, prinsipnya karena scalar, maka kita pakai perkaliannya dot di sini karena dot hasilnya scalar kan. Jadi del itu vektor, supaya dikalikan dengan vektor hasilnya scalar, maka jelas harus didotkan. Oke ya. Del definisinya tadi ini vektor V, ya anggap aja isinya Vxx, Vyy ditambah Vzz. Kalau kita dotkan, nanti dapat seperti ini kan. Nah, jadi divergensi nilainya sama aja dengan do V per do X tambah do V per do Y tambah do Vz per do Z. Jadi dia bentuknya skalar tuh. Karena nggak ada komponennya ya. Oke. Nah, tapi artifisisnya apa nih? Biar jelas, saya kasih gambar deh. Nah, ada 3 gambar. Ada gambar A, B, sama C. Ini masing-masing medan vektor yang berbeda. Tapi dia menunjukkan nilai divergensi yang berbeda. Kalau yang A divergensinya positif, B divergensinya 0, kalau yang C juga divergensinya positif. Tuh. Jadi apa mana fisisnya? Kalau kita perhatikan untuk yang divergensinya positif, nih antara A sama C ini kan sama nih divergensinya positif nih. Lihat bentuk medan vektornya. Tuh. Tadi yang kecil makin besar, makin besar. Ini juga sama ya. Tadi yang kecil makin besar, makin besar. Nah, artinya divergensi itu akan bernilai positif kalau dia medan medan vektornya itu semakin besar, itu memberikan nilai yang positif. Tapi kalau dia medan vektornya sama, konstan seperti ini nih, ya, maka nilai divergensinya akan sama dengan 0 gitu. Itu secara geometri. Tapi artifisisnya yang jelas divergensi itu menunjukkan ukuran seberapa besar suatu medan vektor menyebar keluar dari suatu titik sumber medan atau menyebar masuk ke satu titik sumber medan. Intinya sih ukuran seberapa besar medan vektor menyebar lah gampangnya. Jadi divergensi itu adalah ukuran seberapa besar suatu medan vektor itu menyebar keluar atau masuk. Kita lihat nih, yang A. A ini kan dia medan vektornya keluar ya. Keluar dari titik sumber yang ini nih. Nah, karena dia keluar maka nilai divergensinya itu positif. Tapi kalau misalkan dia ini masuk ya, kebalikannya, misalkan arahnya. Contoh yang paling gampang itu untuk medan vektor yang masuk itu kayak air 2 stafel aja gampangnya. Itu kan masuk. Nah, maka untuk yang dia sifatnya masuk, divergensinya akan bernilai negatif, gitu ya. Untuk yang ini, karena dia ke arah yang istilahnya Y positif ya, maka bisa dibilang nilai divergensinya positif, ya.
Nah, tapi kalau misalkan alirannya, jadi dia menunjukkan aliran juga sebenarnya itu divergensi. Kalau alirannya dia tidak apa namanya, tidak semakin cepat, ini kan semakin cepat bisa kita bilang ya. Ini laju alirannya semakin cepat, dia akan menunjukkan divergensi yang positif. Tapi kalau alirannya itu semakin lambat, misalkan ini kebalikannya nih, arahnya ke bawah. Ini kan makin kecil nilainya ya. Nah, semakin lambat berarti nilai divergensinya negatif. Tapi kalau laju alirannya itu dia apa? Konstan kayak gini, maka nilai divergensinya akan sama dengan nol. Jadi untuk yang aliran-aliran yang konstan atau steady state gampangnya dia pasti divergensinya sama dengan nol gitu. Jadi simpelnya divergensi itu menunjukkan laju aliran. Gitu. Kalau laju alirannya positif maka dia alirannya semakin besar. Kalau laju alirannya negatif berarti dia semakin kecil. Sama dengan nol berarti dia konstan ya. Nah, contohnya di sini. Misalkan vektor VA di sini rumusnya adalah R isinya XX, YY tambah ZZ. Vektor VB itu Z, VC itu ada Z dikalikan vektor Z. Ini vektor ABC itu gambarnya yang tadi, yang sebelumnya. Nah, yang A itu yang ini, yang tadi vektor R, ya. Kalau yang B itu tadi adalah ini VB yang hanya apa? Z satuan doang. Kalau yang VC dia ada Z dan Z satuan. Nah, biar tahu gambarnya gimana begitu dapatnya, ya kita lihat di sini yang paling gampang nih. C dulu deh, apa yang B dulu deh. VB sama dengan Z vektor ya, tapi kan intinya dia ini hanya satu satuan kan nilainya. Dan arahnya ke Z dan dia positif nilainya nih, positif terus nih. Makanya di sini gambarnya tuh nah ini. Jadi medan vektornya besarnya nih bisa kita bilang panjang vektornya ini satu satuan semua yang ke arah Z positif semua. Gitu. Kalau yang C kita gambarkan di sini ada apa? Z-nya ya. Jadi bergantung dengan Z tapi arahnya Z ke atas semua. Makanya yang C digambarkan seperti ketika Z-nya 1 maka dapatnya vektor yang bawah. Z-nya 2 nanti dapat yang ini. Z-nya 3 seterusnya nanti Z-nya 4 gitu ya. Nah, untuk yang R ya sama aja. Ini kan XX, YY ditambah ZZ kan. Kalau kita gambarkan misalkan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, jelas dia ada di pusat sumber kan di sini nih. Gitu. Untuk yang X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0 dapat yang ini. Ya, kalau yang apa namanya? Y-nya 0, Z-nya apa? Y-nya 1, X-nya 0, Z-nya 0 dapat nih. Seterusnya ya. Gitu. Oke. Nah, untuk hitungannya ya udah kita tinggal pakai rumusnya. Divergensi untuk yang A 2 per 2X dari komponen X-nya yaitu X, 2 per 2Y dari Y, 2 per 2Z dari Z, turunan X terhadap X ya 1, itu juga Y dengan Y 1, Z dengan Z juga 1. Jadi totalnya 3. Kalau yang B, jelas nggak ada X-nya di sini 0, yang Y juga 0, yang di Z dia 1 ya. Maka turunan 1 terhadap Z juga 0. Nah, untuk yang VC itu turunan terhadap X-nya 0 karena nggak ada X-nya, Y-nya juga 0 terhadap Z, turunan Z terhadap Z adalah 1. Nah, jadi nilai laju alirannya nih. Artinya gini, kalau yang A nilai divergensinya 3 kan, nah artinya, sekalian aja, kalau yang B kan 0, kalau yang C kan 1 ya. Kita lihat gambarnya lagi biar ada bayangan ya. Nah, oke. Di sini untuk yang A tadi nilai divergensinya 3. Artinya laju perubahan alirannya itu 3 kalinya. Misalkan kalau di sini 0, ini 3, ini tambah 3 jadi 6, nanti 9, seterusnya 12 gitu. Kalau yang C tadi berapa? 1 kan? Berarti yang tadinya 1, nambah 1, 2, nambah 1 lagi 3, nambah 1 lagi 4 gitu. Jadi penambahan laju alirannya gitu. Nah, tapi yang B tadi kan nilai divergensinya 0 kan? Artinya nggak ada penambahan laju aliran. Makanya di sini nilai alirannya itu konstan. Ya, gitu. Oke, itu bayangannya untuk divergensi. Ya, jadi dia simpelnya sih menunjukkan laju aliran suatu medan vektor. Entah dia menyebar keluar atau dia menyebar masuk. Oke, contoh yang kedua,
Kita mencari nilai divergensi dari medan vektor A yang bentuknya seperti ini, ada R besar sama R besaran sama R vektor, di mana R vektornya hanya 2 dimensi XX tambah YY. Untuk besaran R-nya jelas akar X kuadrat tambah Y kuadrat dengan alfa di situ konstanta. Maka dengan rumusan divergensinya, nah anggap aja dapatnya seperti ini ya. Untuk pembuktiannya nanti juga akan saya lampirkan untuk contoh yang 4 ini. Jadi anggap aja kita terima dulu aja ya biar cepet. Nah, jadi untuk divergensi A hasilnya seperti ini. Nah, kalau digambarkan, nah ini dia bentuknya. Tapi ingat ini bukan gambar dari divergensinya ya. Ini gambar dari medan vektor si A-nya nih. Jadi arahnya menuju masuk kita, menuju keluarga kita gitu. Nah, nanti divergensi A-nya ini itu menunjukkan laju alirannya. Jadi seberapa besar sih aliran medan vektor A ini keluar menuju kitanya itu gitu ya. Oke. Nah, terusnya sekarang yang curl. Dari definisi del operator juga kita bisa membentuk vektor produknya. Kalau tadi kan skalar produk, ini vektor produk. Karena vektor produk jelas artinya vektor. Supaya dua buah vektor itu hasilnya vektor dikalikan, maka di sini pakainya cross ya. Bedanya sekarang pakainya del gitu. Jadi kalau curl itu definisinya adalah del cross V. Tapi kalau yang divergensi tadi adalah del dot, yaitu divergensi. Untuk menghitungnya ya pakai operator yang curl aja. Curl itu kan kita gampangnya pakai determinan matriks aja ya, gampangnya gini nih. Ini X, Y, Z-nya, del itu isinya 2 per 2X, 2 per 2Y, 2 per 2Z, V, Vx, V, Vz. Maka nilai curlnya dengan cara determinan matriks makin nanti dapat seperti ini ya. Nah, sekarang fisisnya apa? Nah, kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Oke, sekarang ada dua gambar, A sama B. Itu. Prinsipnya fisisnya sih untuk yang curl juga sama, dia menunjukkan laju aliran juga. Bedanya kalau divergensi laju aliran yang menyebar, masuk atau keluar, tapi curl itu laju aliran untuk aliran yang berputar. Jadi curl itu menunjukkan ukuran seberapa besar suatu medan vektor itu berputar terhadap suatu titik sumber medannya. Jadi kayak nomor A ini nih, yang A nih. Yang A ini kan ada medan vektor berputar ya. Maka pasti dia ada curlnya. Begitu juga yang B, meskipun dia hanya lurus begini, tetap dia ada nilai curlnya. Jadi positif semua nih. Gitu. Nah, kenapa dia nilainya positif? Karena untuk yang arah perputarannya nih, kalau kita pakai aturan tangan kanan, dia nanti akan menunjukkan arah ke Z positif ke atas ya. Makanya di sini curlnya positif. Gitu. Begitu juga untuk yang ini. Kalau kita pakai aturan tangan kanan ya, dari arah sini ke sini, maka nanti Z-nya akan arah atas. Nah, supaya tahu bahwa medan vektor itu mempunyai aliran yang berputar, gampangnya kita bisa naruh misalkan di sini nih, di tengah-tengah sumbernya ini kita taruh balok katakan aja ya. Pasti si baloknya nanti akan berputar. Maka ketika baloknya berputar berarti dia mempunyai nilai curlnya. Begitu juga kalau misalkan kita taruh balok di sini nih. Balok dia juga pasti akan berputar. Ya karena ada yang ke kanan, ada yang ke kiri kan. Gitu. Karena berputar, maka dia mempunyai nilai curlnya. Ya. Oke. Nah untuk contohnya, perhitungannya gini. Untuk VA itu misalkan minus Y X ditambah XY vektor. Kalau VB medan vektornya itu XY. Kita coba menghitung curlnya. VA itu yang tadi gambarnya ya, yang ini nih. Nah, VB itu yang ini. Nah, biar gampang kenapa dapatnya begitu, kita lihat VB. VB itu dia apa fungsinya? X, Y vektor. Dia hanya di pada arah Y. Jadi kalau kita lihat, nah ini dia nih. Jadi dia hanya ada pada arah Y. Dan tadi adalah fungsinya apa? X doang kan? Nah, jadi dia hanya putar sepanjang sumbu X nilainya. Oke, misalkan X-nya 1Y. 1Y itu yang ini nih. Ini 1Y. 2Y nanti yang ini. 3Y yang ini. 4Y yang ini. Seterusnya. Untuk yang min 1Y nanti yang ini. Min 2Y. Min 3Y. Min 4Y. Gitu ya. Gampang gambarnya. Untuk yang VA itu min YX ditambah XY. Oke.
min YX, XY, min YX. Misalkan ini nih paling gampang. Untuk gambarnya anggaplah untuk yang X-nya 0 semua nih. Ini X-nya 0 kan disumbu Y ya. Ketika Y-nya positif, nanti dapat yang ini. Y1, Y-nya 2, yang ini Y-nya 3, Y-nya 4 gitu. Untuk yang pada arah X nih. Ya. Jadi anggap aja X sama dengan 0 dulu, maka sisanya dapat ini ya. Min Y X vektor kan. Nah, jadi untuk yang si X-nya selalu 0, nanti dapat medan vektornya ini. Yang Y1, Y2, 3, 4, yang min 1 ini, min 2, min 3, 4. Gitu ya. Nanti yang lain pun begitu. Oke ya. Nah, kalau kita hitung untuk yang medan vektor A, maka curlnya 2 per 2X, 2 per 2Y, 2 per 2Z ya. Masukkan min Y, X 0, kalian bisa kalikan sendiri ya. Nanti dapat 2Z. Kalau yang B, itu nanti dapat yang 1Z lah gampangnya kan. Nah, nanti yang angka 1 sama 2 ini yaitu ukuran lajunya. Kita lihat lagi, biar ada gambaran. Tadi ini lajunya berapa? Ini 2, yang ini 1 ya. Jadi penambahan besar laju area perputarannya itu 2 kali. Misalkan di sini 1, ini misalkan 0 misalkan ya. Ini 2, 4, 6, 8 seterusnya. Yang tadi ini kan 1 kan? Jadi dari sini 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya gitu ya. Makanya dapat hasilnya nanti seperti ini. Oke. Ya udah, kita lanjut ya. Itu untuk yang contoh pertama. Contoh kedua, yang contoh ke-6 juga misalkan ini medan vektor A-nya bentuknya seperti ini dengan R-nya adalah XX tambah YY dengan R kuadratnya X kuadrat tambah Y kuadrat dengan omeganya misalkan isinya adalah omega Z vektor. Maka curl dari medan vektor A ini nanti hasilnya kalau kita hitung yaitu seperti ini. Ini juga nanti sama ya. Saya akan lampirkan bentuk penurunannya seperti apa, kenapa saya dapat seperti ini ya untuk contoh 6. Oke. Ini cuma untuk bayangan aja. Nah, dari sini kalau kita gambarkan bentuk medan vektornya seperti ini. Nah, oke. Tapi ingat yang digambarkan medan vektor ini itu bukan curlnya, tapi adalah medan vektor A-nya ya. Digambarkan seperti ini. Nah, maka curl A itu menunjukkan laju seberapa besar medan vektor ini berputar gitu. Nah, kita lihat dia hanya pada arah Z doang kan? Karena kalau pakai aturan tangan kanan nih, dia pasti ke arah Z positif, arah perputaran arusnya. Gitu ya. Oke, udah kita lanjut dulu. Nah, ini beberapa aturan umum yang biasa kita temuin di turunan. Kalau dia fungsi yang biasa, ini turunan biasa yang kita temuin di kalkulus 1 ya. Turunan untuk fungsi F tambah G ya bisa masing-masing. Kalau ada konstanta pengali, konstantanya dibiarin bisa dikeluarin. Kalau dia, nah ini yang penting, kalau dikalikan pakai rumus UV ya, maksudnya ini U ini V berarti U V aksen tambah U aksen V gitulah ya gampangnya. Jadi kalau untuk perkalian satu-satu aja, misalkan F-nya dibiarin dulu, G-nya diturunin, ditambah sekarang G-nya dibiarin, F-nya diturunin gitu. Untuk yang pembagian juga pakai yang rumus UV ya kalau kalian masih ingat ya. Jadi yang U aksen V minus V aksen U per V kuadrat ya. Jadi misalkan F dulu diturunin, G-nya biarin 2F per 2X minus, sekarang G-nya diturunin, dibagi dengan G kuadrat. Jadi untuk pembagian selalu pakai minus ya. Nah begitu juga untuk gradien, sama juga. Gradien F tambah G ya, F tambah G masing-masing konstanta bisa keluar, perkalian juga sama. Ganti-gantian, G-nya turunin pakai del, F-nya turunin pakai del. Untuk yang ini pembagian juga sama. Divergensi juga begitu ya. Kalian bisa perhatiin lah masing-masing divergensiin sendiri ya. Kalau untuk yang curl juga sama prinsipnya ya analogi lah. Untuk yang ini ya cuma sekedar tahu aja lah pokoknya begitulah. Oke ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, sekarang untuk turunan kedua. Kalau tadi delnya masih yang turunan pertama. Nah, untuk turunan kedua jelas karena turunan kedua kita menggunakan operator Dines pasti sebanyak 2 kali. Nah, akan menghasilkan turunan kedua. Bisa untuk yang hasilnya gradien, bisa divergensi, bisa yang curl. Curl gradien bisa kita peroleh dari misalkan divergensi dari suatu gradien
maka nanti hasilnya del dot gradien T. Dari gradien pun juga bisa kita dapatkan curl, yaitu tinggal curl dari gradien. Kenapa bisa dapat divergensi sama curlnya? Karena ingat gradien itu hasilnya berupa vektor ya. Nah, vektor kalau didotkan nanti dapatnya divergensi, kalau dikeluarkan maka dapatnya curl maksudnya ya. Nah, untuk yang bentuknya divergensi, karena dia divergensi itu skalar, maka hanya ada satu kemungkinan, maka yaitu gradien doang. Jadi gradien dari divergensi. Untuk yang curl, karena hasilnya berupa vektor, juga sama, bisa hasilnya divergensi, bisa hasilnya pakai curl ya. Istilahnya divergensi dari curl ini, curl dari curl ini. Oke ya, gitu. Jadi untuk gradien bisa divergensi dari gradien atau curl dari gradien. Untuk divergensi hanya ada satu kemungkinan, yaitu gradien dari divergensi. Kalau curl bisa divergensi dari curl atau curl dari curl. Nah, gitu ya. Itu turunan kedua. Oke, nah untuk yang pertama, jadi kita cek satu-satu nih. Kita mau coba cek apa namanya ini yang pertama, divergensi dari gradien. Kalau kita hitung-hitung, kita evaluasi divergensi dari gradien. Gradiennya ini divergensi apa delnya didotkan dengan gradiennya ini ya. Karena didotkan berarti kan masing-masing dikalikan ya. Nanti dapat bentuk ini 2 kuadrat T per 2X kuadrat gitu. Kalau T-nya dikeluarin, nah dapat bentuk turunan kedua kayak gini nih. Jadi bentuk turunan kedua inilah kita sebutnya sebagai del kuadrat ya. Atau orang menyebutnya sebagai Laplacian operator. Jadi operator Laplace. Jadi kalau kalian ketemu del kuadrat itu maksudnya bentuknya seperti ini. Dan ini adalah operator Laplace ya. Operator Laplace del kuadrat bisa kita tulis sebagai del dot del ya. Jadi bentuknya ini ya. Kalau operator Laplace ini bekerja ke medan skalar, maka nanti dapatnya seperti ini. Jadi si T diturunkan terhadap 2 kali terhadap X, si T juga diturunkan terhadap Y 2 kali, terhadap Z 2 kali. Kalau dia berupa medan vektor, maka masing-masing komponennya itu diturunkan 2 kali terhadap X sama Y sama Z. Karena ini kan del kuadrat isinya ada X, Y, Z. Jadi si Px diturunkan terhadap XYZ 2 kali. Yang Vy juga diturunkan XYZ 2 kali. Yang Vz diturunkan 2 kali terhadap XYZ ya. Gitu. Jadi lebih banyak hitungannya untuk yang vektor. Oke. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, curl dari suatu gradien curl dari suatu gradien T akan selalu bernilai 0 yang tadi ya. Dan apa namanya gradien dari divergensi itu nggak bisa kita tulis menjadi del kuadrat V ya, nggak bisa. Karena ini kan tadi adalah apa? Skalar. Skalar kan hasilnya gradien kan? Gitu ya, bisa menghasilkan gradien. Dan gradien itu kan hasilnya berupa vektor. Sedangkan del kuadrat V ini memang vektor, tapi dia menyalahi aturan si del kuadratnya. Del kuadrat itu bentuknya kan del dot del. Ya, jadi berbeda dengan del dari divergensi. Ini kan kita hitung divergensinya dulu baru pakai gradien ya. Oke, kalau yang 4 divergensi dari curl itu akan bernilai 0. Kalau yang 5 curl dari curl, nah ini pakai rumus yang bacap itu. Anggap aja A cross B cross C, nanti dapat bentuknya seperti ini ya. Tapi yang terpenting yang keempat ini nih, ini ada makna fisiknya. Jadi memang kenapa divergensi dari curl harus selalu sama dengan 0 ya karena ingat divergensi itu kan ukuran si vektor itu menyebar kan. Karena curl dari V ini menunjukkan ukuran yang medan vektornya berputar. Jelas kalau medan vektornya berputar udah pasti nggak mungkin menyebar kan. Jadi makanya di sini sama dengan 0 gitu ya. Oke. Dah, tinggal latihan soalnya ya yang terakhir. Ada 4 soal. Tapi yang pasti nggak mungkin saya bahas semua karena nanti lebih lama nanti videonya dan akan ukurannya makin besar lagi. Jadi yang saya bahas otomatis dari 1, 2, sampai 3. Dan itu pun nggak saya bahas semua ya. Jadi saya hanya bahas bagian A-nya aja. B-nya nanti saya lampirkan. Yang 2 juga gitu ya. B-nya nanti saya lampirkan. Yang 3 juga gitu. Nah yang 4-nya itu akan menjadi tugas
kedua ya. Jadi buat iseng-iseng lagi. Oke. Dah, biasa buat bukti-buktiin aja iseng-iseng ya. Jadi saya akan bahas di sini adalah 1A, 2A sama 3A ya. Karena yang B-nya ini juga mirip-mirip perhitungannya. Jadi kalau kalian ngerti yang A, insya Allah sih yang B juga ngerti ya. Oke, langsung aja. Untuk 1A, kita menghitung gradien dari fungsi x kuadrat, y kuadrat, z pangkat x kuadrat, y pangkat 3, z pangkat 4. Ya langsung aja. Definisi dari gradien tadi apa? Ingat, gradien itu hasilnya berupa vektor. Jadi dia ada arahnya nih, x, y, z. Do f per do x, do f per do y, do f per do z. Ya udah, tinggal masukkan fungsi f-nya kan. Nah, untuk yang f-nya tadi kan ini. Jadi turunkan ini terhadap x, yang ini terhadap y, yang ini terhadap z. Maka nanti hasilnya begini. Terhadap x berarti kan yang lain konstan kan. Turunan x kuadrat jadinya 2x, yang lainnya konstan. Terhadap y maka xz-nya konstan, turunan y pangkat 3 jadinya 3y kuadrat. Yang ini terhadap z nanti yang lainnya konstan, turunan z pangkat 4 maka dapat 4z pangkat 3. Dan dia masih ada komponen vektornya ya, karena gradien dia hasilnya adalah vektor. Tuh ya, gampang ya hitungannya. Jadi tinggal turunan satu kali dan masing-masing terhadap komponen x, y, z. Gitu. Oke, saya rasa jelas untuk nomor 1A ya. Kita lanjut yang nomor 2. Ini contoh menghitung divergensi dan curl dari suatu fungsi vektor nih. Ini ada vektornya nih. Oke, untuk yang divergensi. Ya udah, dari definisi divergensi, ingat divergensi hasilnya skalar ya, dia pakainya dot nih. Jadi langsung aja do V-nya per do X-nya apa, ditambah do V per do Y-nya apa, do V per do Z-nya apa. Oke. Nah, untuk yang komponen VAX-nya yaitu yang ini nih, XY. Jadi XY diturunkan terhadap X, yang VAY itu yang ini komponen Y-nya, 2YZ diturunkan terhadap Y, yang 3ZX diturunkan terhadap Z. Maka hasil turunannya ya inilah. Ini XY diturunkan terhadap X, maka Y-nya jadi konstan ya, tinggal Y. Turunan X kan 1. 2YZ turunkan terhadap Y, Y-nya hilang, turunannya kan 1 jadinya, maka tinggal 2Z. Begitu juga untuk yang ini 3ZX, Z diturunkan jadi 1, maka tinggal 3X ya. Gampang untuk divergensi. Nah, yang paling menarik yang curl-nya. Oke. Untuk menghitung curl-nya ya gampangnya gini aja, dibikin matriks biar gampang. X, Y, Z-nya ini komponennya, del itu isinya do per do X, do per do Y, do per do Z. VA-nya itu yang ini isinya XY, 2YZ, 3ZX ya. Oke, maka untuk curl-nya ingat, kalau untuk komponen X kita kalikan ini ke sini dulu. Nah, makanya ini kali ini dapat ini kan. Dikurangi ini kali ini dapat yang ini ya. Oke, itu untuk yang X. Ditambah yang Y, gampangnya kalau saya sih untuk kalau positif mulai dari Z. Ini dikalikan ke sini, dapat yang ini kan. Dikurang, ini dikalikan ke sini, maka dapat yang ini. Oke. Untuk yang Z, balik lagi ke yang awal ya. Ini dikalikan ke ini, dapatnya ini, dikurangi, do per do Y dikalikan X, dapat yang ini ya. Oke, maka tinggal dihitung hasilnya nanti akan dapat seperti itu. Lihat aja. Ini 3ZX diturunkan terhadap Y. 3ZX kan nggak ada Y kan, jelas turunannya 0. Yang ini turunkan terhadap Z, nanti Z-nya 1, maka tinggal 2Y. Tapi ada minus, makanya minus 2Y di sini. Ini XY diturunkan terhadap Z, jelas 0 karena nggak ada Z-nya. Yang ini turunkan terhadap X, maka tinggal 3Z. Tapi ini ada minus, jadi minus 3Z. Yang ini juga nggak ada X-nya kan, diturunkan terhadap X jelas 0. Yang ini turunkan terhadap Y, maka tinggal X. Tapi ada minus, jadi minus X ya. Gampang kan? Gitu ya. Oke, soal yang terakhir, yang ketiga. Wah, ini lupa sini. Langsung begini. Harusnya dimunculin satu-satu. Oke lah, biar lebih cepat. Ya udah, yang tiga kita suruh menghitung nilai Laplacian dari fungsi T E pangkat minus 5X sin 4Y cos 3Z. Bentuk Laplacian untuk fungsi skalar, ingat ya, del kuadrat T adalah apa? Do kuadrat per 2X kuadrat dari T-nya, do kuadrat per 2Y kuadrat dari yang T-nya, begitu juga. Jadi, si T-nya ini turunkan 2 kali terhadap X, 2 kali terhadap Y, dan 2 kali terhadap Z. Ya. Untuk yang ini turunan 2 kali terhadap X, maka yang lain konstan ya. Jadi fokus sama yang ini aja nih.
pangkat minus 5x turunannya, karena di eksponen kan gampangnya tinggal min 5-nya ke bawah, eksponennya masih ada. Itu yang pertama kali, turunin 2 kali, min 5-nya ke bawah lagi. Nah, min 5 kali min 5 kan jadi 25 ya, nanti dapat ini. Yang ini diturunkan terhadap Y, maka yang ini konstan, tinggal fokus sin 4Y. Turunan sin kan cos, tapi ada 4Y-nya, ada 4 nanti kan. Turunan cos nanti ada min sin, makanya ada min. Tapi turunan 4Y-nya ada 4 lagi. Jadi min 4 kali 4 dapat min 16 ya. Jadi balik lagi ke sin bentuknya. Yang ini turunan terhadap Z 2 kali, maka X sama Y konstan. Nah, turunan cos pertama kali kan min sin ya. Makanya ada min, tadi min 3 dulu. Tapi sin 3x diturunin lagi, sin turunannya adalah cos, turunan 3z-nya kan 3. Jadi min 3 kali 3 jadi min 9 ya. Saya rasa jelas lah turunannya. Dan kita lihat bentuknya ini sama nih. Sin 4y cos 3z, sin 4y cos 3z. Nah, sama kan? Bisa kita jumlahin. 25 dikurang 16, 9. 9 kurang 9, 0 ya. Nah, jadi untuk Laplacian dari T-nya bernilai sama dengan 0. Oke, nah cukup sekian dulu deh untuk yang turunan ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang integralnya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya kalian bisa pahami dengan baik ya. Ingat lagi manafisis dari turunan biasa, gradien, divergensi, dan Krell. Tambahan untuk yang turunan kedua biasanya paling penting adalah ini, bentuk Laplacian ini ya. Operator Laplacian. Oke, ya udah untuk pertemuan yang kedua sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.